معاشر المسلمين وشرة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة سيد الأيام وعد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مقام ركعتين، وإذا شرط الحضيض والمنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم شبابنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على الحامدين. رب إننا منك بالغير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilaha wahida ahadan samada lam yattakhidh lahu sahibatan wa la walada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibid da'wati wal fatwa wa ala alihi wa sahbihi alladziina dzakarullaha bukratan wa asila. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah karena suatu kewajiban dan rukun berjemaah jika setiap hari Jumat selalu berwasiat tentang takwa kepada para jemaah. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan wasiat itu kepada saudara sekalian. Terutama wasiat itu kami tujukan kepada diri kami sendiri. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah dengan mematuhi dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita berbahagia bukan hanya di dunia tetapi juga nanti di akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, para khatib sering menyampaikan dua ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan ayat berikutnya adalah walladzina amanu asyaddu hubban. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Marilah
Pada kesempatan ini kita evaluasi kita kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Imam Sahal mengatakan bahwa kecintaan kepada Allah adalah kecintaan kepada Al-Quran. Tanda kecintaan kita kepada Allah dan Al-Quran adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kecintaan kepada sunnahnya. Tanda kecintaan kepada sunnah adalah kecintaan kepada akhirat. Tanda kecintaan kepada akhirat adalah keengganannya kepada harta dunia. Dan tanda keengganannya kepada harta dunia, maksudnya tidak terlalu gila harta, ia mencari dan mengambil harta dunia hanya untuk sebagai bekal dan sarana menuju kehidupan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, Imam Hazim Ibnu Albar mengatakan orang yang mengakui 3 hal tanpa bukti 3 hal lainnya, maka dia adalah pembohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka ia pembohong. Barang siapa mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW tetapi ia tidak rela ditimpa kesusahan atau kemiskinan, maka ia adalah pembohong. Barang siapa yang mengaku cinta pada surga tetapi tidak menginfakkan hartanya atau tidak mau bersedekah, maka ia adalah pembohong. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, sebagian ulama ahli ma'rifat kepada Allah berpendapat, apabila iman berada di luar hati, maka ia mencintai Allah dengan kecintaan yang biasa-biasa saja. Apabila iman sudah masuk ke dalam dasar hati yang paling dalam, maka ia mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat dan meninggalkan maksiat-maksiat. Dengan demikian, pengakuan cinta kepada Allah merupakan sesuatu yang amat penting dan hati-hati menjaganya karena rawan. Oleh karena itu, Imam Fudail berkata, apabila seseorang ditanya apakah ia mencintai Allah, sebaiknya ia diam. Sebab bila ia menjawab tidak, berarti dia kafir. Sedang apabila mengatakan iya, sementara sifat-sifatnya tidak mencerminkan sifat-sifat orang yang mencintai Allah, berarti dia adalah bohong kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, apabila iman berada di dalam hati, itulah hati yang baik, itulah hati yang bagus. Apabila hati sudah baik, anggota tubuh lainnya akan menjadi baik. Mulut akan menjadi baik karena tidak akan melakukan yang dilarang oleh Allah pada mulut. Mata akan menjadi baik karena tidak akan melakukan yang dilarang Allah pada mata. Hidung akan baik karena tidak akan melakukan yang dilarang Allah pada hidung. Telinga akan baik karena tidak akan dipergunakan mendengarkan yang dilarang oleh Allah. Tangan akan baik karena tidak akan dipergunakan untuk mengambil hak orang lain, merampas orang lain, dan lain-lainnya. Kaki akan baik karena tidak akan dipergunakan berjalan ke tempat-tempat maksiat. Perut akan baik karena tidak akan diisi makanan dan minuman yang haram yang dilarang oleh Allah. Alat kelamin akan baik karena tidak akan dipergunakan pada perbuatan mesum yang dilarang oleh Allah. Begitulah seharusnya kita memahami sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala waliyal qalbu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Apabila daging itu jelek, maka jeleklah anggota tubuhnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, barang siapa yang dapat mengenal kalbunya atau hatinya, pasti ia tahu betul terhadap dirinya. Niscaya ia juga dapat mengenal Tuhannya. Jika ia tidak mengenal kalbunya, tentu ia tidak mengenal dirinya, dan pasti ia tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya.
Inilah yang menjadi kenyataan bahwa kebanyakan manusia tidak mengenal Tuhannya dan tidak mengenal dirinya sendiri. Kalau seseorang tidak mengenal dirinya, mana mungkin ia bisa memperbaiki keburukan dan kejahatannya. Seseorang yang tidak mau menyadari keburukan perbuatannya, tak mungkin orang ini terdorong untuk bertaubat dan berbuat baik. Karena orang yang seperti ini hatinya sudah dikuasai hawa nafsunya dan dicengkram oleh setan. Menyampaikan nasihat ulama tasawuf. In tawahhamta annaka waliyan aula minallahi qalat ma'rifatuhu billah. Qalat ma'rifatuka billah. In tawahhamta annaka aduwan aqda min nafsika qalat ma'rifatuka binafsika. Jika kamu beranggapan mempunyai pelindung atau penolong yang lebih utama daripada Allah, berarti kamu belum sepenuhnya mengenal Allah. Jika kamu berpikir ada musuh yang lebih berbahaya dari nafsumu sendiri, berarti kamu belum sepenuhnya mengenal dirimu sendiri. Ingat, hawa nafsu adalah perangkat setan yang paling berbahaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, agar kita memiliki kualitas iman yang baik, perhatikanlah firman Allah dan sabda Rasulullah berikut ini. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sabda Rasulullah, afdhalul iman an ta'lam anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal adalah engkau yakin bahwa Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, seseorang yang tingkat imannya telah mencapai iman yang paling afdal, selalu bersama dengan Allah di mana saja dia berada. Maksudnya adalah merasa diawasi oleh Allah di mana saja berada. Karena Allah memang Maha melihat apa yang dikerjakan manusia, maka tak mungkin dia sombong, tak mungkin dia berbohong, tak mungkin dia menjadi penipu, tak mungkin dia berbuat curang, tak mungkin dia bergibah-gibah ganda yang menurut istilah Al-Quran dia mutasi. Maksudnya adalah yang halal dia mau, yang haram dia juga suka. Saudara-saudara kaum muslimin, sebagai orang yang beriman, marilah kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sekali. Maka pergunakanlah sisa umur ini untuk mengabdi kepada Ilahi Rabbi. Sebab kalau tidak, di akhirat kita akan menyesal dan merugi. Padahal penyesalan di akhirat nanti sudah tidak ada gunanya lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul Astaghfirullahaladzim. Innahu huwal ghafurur rahim.